ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Nuwasil qira'atana fi kitab Syarh al-Waraqat fi Ushul al-Fiqh li fadilati Syekh Shalih bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah. Sekarang kita masih di dalam bab an-nahyu ya. Kemarin nahyu kita udah berikan penjelasan sedikit daripada muqtadanya. Nahi ada berapa muqtada kemarin? 2. Pertama, an-nahyul mutlaq yaqtadi at-tahrim. Ya, yaqtadi apa? At-tahrim. Kemudian yaqtadi apa lagi? Yaqtadil fasad. Fasad atau la yujzi. Ya. Fasad fil ibadah bimana ish? Apa? Fasad fi al-ibadah? Ayo, la tabra az-zimmah. La tabra bihi zimmatuhu wa la saqata minhu at-talab. Kemudian di dalam bab muamalah apa? Ayo, la yatarattab athar al-maqsud ala al-aqd atau bil aqdi ala al-aqdi. Kita lanjutkan lagi sekarang ya, bab yang sama, bab nahi, tapi agak sedikit beda pembahasannya sama yang kemarin. Thumma dzakara al-muallif an-nasighat al-amr ta'ti lin-nadb. Kemudian di sini muallif rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya sighatul amr itu datang terkadang bimakna al-mandub. Walil ibahah, terkadang juga amr maknanya apa? Ibahah. Wa qad taqaddama al-kalamu ala dzalik, dan udah kita sebutkan apa penjelasannya atas hal tersebut. Baca Ki. Yang tadi yang Anda baca nggak ada? Ada nggak di situ? Iya. Taib. Disebutkan oleh mu'alif rahimahullah bahwasanya sighatul amr ya terkadang datang untuk memberikan makna mandub atau makna ibahah, telah berlalu penjelasannya. Dan ini bukan bagian daripada pengulangan yang ada ya, karena maksudnya di sana adalah menjelaskan bahwasanya sigha itu tidak akan keluar dari makna wajib kecuali adanya apa? Dalil ya, menjelaskan bahwasanya sighatul amr tidak keluar dari makna al-wujub illa bidalilin, kecuali dengan dalil yang apa? Yang memalingkannya. Adapun kalau di sini amr di sini maksudnya adalah menjelaskan apa yang digunakan di dalamnya, untuk sighatul amr dari makna-makna yang ada. Jadi kalau kemarin disebutkan pada babul amr itu keluar dari makna wajib kalau ada dalil yang menunjukkannya. Kemudian makna-makna daripada sighatul amr disebutkan di sini. Harusnya bagusnya disebutkan di mana? Di amrnya. Lanjut. Nah, lanjut. Baik. Terkadang maknanya untuk tahdid, ancaman. Ya. Apa tahdid? Ancaman keras, ya. Contohnya Allah berfirman, katakanlah kepadanya, tamatta'u, bernikmat-nikmatlah kalian, sesungguhnya tempat kembali kalian tuh ke neraka. Tamatta'u di sini bukan perintah untuk bernikmat-nikmat, ya. Oke, kita lah santai-santai, nikmat-nikmat, enggak kan ya.
Jangan salah paham. Inilah pentingnya kita belajar usul fikih. Ya bukan cuma belajar nahwu doang. Ketika tahu fi'il amr apa? Kita diperintahkan nih untuk bersenang-senang, ngawur bin ngawur. Qarinahnya yang memalingkan dari mana wajib kepada makna tahdid adalah bahwasanya disebutkan yang ancaman menunjukkan ya akan makna tahdid, ya, makna ancaman keras, ya makna tentang apa secara bahasa tahdid itu enaknya haddada. Coba ya, peringatan ya, ancaman keras emang ya. Menakut-nakuti. Jadi adanya wa'id menunjukkan bahwasanya ini maknanya tahdid. Lanjut Ki. Ayo. Atau maknanya taswiyah apa taswiyah? Di sini amarnya tidak diinginkan pada sigatul amar tersebut makna tolak, tapi yang diinginkan adalah apa? Mengkhabarkan. Ya, pengkhabaran di sini ya. Bal yuradu biha al-akhbar, ada di situ ya. Seperti biasa ya. Akan tetapi yang dimaksudkan adalah pengkhabaran bi anal fi'la, bahwasanya perbuatan tersebut bi anal fi'la wa tarkahu mutasawiyan, bahwasanya kalau melakukan perbuatan tersebut atau meninggalkannya sama saja. Ya silakan mau meninggalkan sok, mau lakukan juga apa? So enggak apa-apa. Baik. Seperti Allah berfirman, seperti apa? Allah berfirman, "Fasbiru aw la tasbiru, sawa'un 'alaikum." Ya. Sabar atau kalian tidak sabar sama saja bagi kalian. Ini bukan apa? Perintah untuk sabar dan larangan untuk tidak sabar. Paham ya? Hakadha ikhwan fillah. Lanjut. Laisal ula. La. Al-qiraah laisal ula. Aywa. Baik. Mana amar berikutnya adalah litakwin. Apa takwin? Itu mengadakan suatu perkara yang sebelumnya tidak ada dengan waktu yang sangat cepat. Allah berfirman, kunu qiradatan khasiin. Jadilah kalian kerak-kerak yang hina. Langsung jadi. Tahu ya? Na'am, barakallahu fikum. Tapi yang lebih utama disakatakan di sini, dzikru hadhil ma'ani, menyebutkan makna-makna ini itu ketika membahas tentang apa? Amr, ketika menyebutkan makna ibahah dan makna mandub bagi sighatul amr ya, sebagaimana yang telah berlalu harus sebutkan di situ. Wallahu alam kenapa diakhirkan. Lanjut. Am wa fi khitamil kalam. Enggak ada. Langsung am di situ. Astagfirullah, banyaknya ini tuh. Dengerin. Wa fil khitamil kalam al amr wa nahi ushir ila mas'alati dzati ahamiyah wa hiya al amru wa nahyu fi babil adab. Nah, ketika di dalam penutupan tentang pembahasan amar dan nahi ini, saya akan memberikan isyarat kepada masalah yang memiliki kedudukan yang sangat penting, kata Syekh. Yaitu adalah masalah tentang amar dan nahi ketika kita dapati di dalam bab adab. Nah, ada situ ya? Ya Allah. Aduh. Ini sayang faedahnya ini banyak nih itu. Baik. Fal aktsarun minal usuliyyin wa syuruhil hadits wa ghairihim ala i'tibaril amr fi babil adab amru irsyadin wa istihbabin. Karena kami ini ya, insyaallah ya. Kebanyakan dari ulama usul dan para pensyarah hadis serta selain daripada mereka itu keyakinannya, mazhabnya bahwasanya amr itu fi babil adab, di dalam bab adab itu adalah
amru irsyadin. Ya. Amru irsyadin apa? Perintah yang dia sebenarnya maknanya adalah penunjukan, bimbingan. Jadi ini perintah untuk membimbing kita, bukan maknanya wajib. Wastihbabin, dan menunjukkan makna sunnah. Jadi amr fi babil adab ya dulu ala irsyad wastihbab, menunjukkan atas apa namanya tadi? Ya, bimbingan dan ya sunnah. Wa nahyu litanzi wal karahah. Adapun larangan di dalam babul adab itu untuk tanzih, membersihkan dari perkara-perkara yang kotor dan untuk makruh biasanya, bukan haram. Wala yadhkuruna al-qarinata sarifata 'anil wujubi aw tahrim. Mereka tidak menyebutkan, ya para ulama ini tidak menyebutkan qarinah, indikasi yang memalingkan perkara tersebut, amar tersebut dari wajib atau dari tahrim, ya, dan memalingkan nahi tersebut dari wajib atau dari tahrim. Paham ya? Jadi di dalam babul adab mereka langsung menyebutkan kayak gitu. Amrul irsyadin istihbabin, nahyu litanzi wal karah, tanpa menyebutkan qarinah yang memalingkan dari wajib dan dari tahrim. Wa ka'annahum yarawna anna mujarrada maji'i sighah fi babil adab qarinatun kafiyatun fi sarfil amr aw nahyi an zahirihi. Seakan-akan mereka berpendapat, keyakinan mereka apa? Bahwasanya mujarrada maji'i sighah, hanya sekedar datang sighatul amr atau sighatun nahi di dalam bab adab, itu adalah indikasi yang sudah sangat cukup di dalam memalingkan amr atau nahi tersebut dari zahirnya atau dari makna wajib dan makna haram. Paham ya? Ya, jadi mujarradul amr fi babil adab itu termasuk qarinah yang sangat cukup bahwasanya ini amrnya maknanya laisa biwajib, nahinya maknanya laisa bi tahrim. Paham? Mata kanat hadhil qarinah zahirah jaliyah lianna dhalika kafin fil bahthi ala al-adab fi'lan aw tarkan duna iltizamin yatarattabu ala mukhalafatihi istihqaqul iqab. Ya, intinya apa? Kita ulang bahwasanya mereka berpandangan sekedar amar saja, sekedar sigoh saja di dalam bab adab itu adalah qarinah yang sangat cukup di dalam apa namanya? Memalingkan amar dan nahi dari zahirnya. Mata kanat hadil qarinah zahirah jaliyah, ya. Selagi qarinah tersebut adalah qarinah yang sangat tampak dan sangat jelas. Kenapa? Li'anna dzalika kafin, karena hal tersebut memang sangat mencukupkan fil bahthi alal adab, ya, tidak fil hathi alal adab, di dalam memotivasi untuk apa? Beradab. Paham ya? Karena yang namanya perintah, yang namanya larangan di dalam bab adab, nah itu sebenarnya barakallahu fikum pembahasan tentang motivasi kita untuk beradab. Baik fi'lan atau tarkan, baik adabnya berupa tahliyah, ya, menghias diri, atau takhliyah, atau kita meninggalkan perbuatan-perbuatan keji dari adab-adab yang buruk. Ya. Duna iltizamin yataratab ala mukhalafatihi, ya. Tanpa adanya iltizam. Iltizam apa? Keharusan perkara yang mana perkara tersebut memberikan dampak istihqaqul azab atau istihqaqul iqab, ya. Apa namanya? Hukuman yang berhak bagi orang yang dia menyelisihinya. Paham ya? Jadi barakallahu fikum, di dalam babul adab ini ketika ada sighatul amr atau sighatun nahi, maka para ulama mengatakan ini adalah maknanya amru irsyadin dan istihbabin. Nahi litanzi wal karahah. Kenapa mereka tidak memberikan qarinah? Karena apa? Qarinahnya adalah mencukupkan syariat Islam di dalam bab adab ini, dan di dalam bab apa namanya, ya, adab tentang amr dan nahi, menunjukkan itu adalah qarinah, ya, qarinah yang sangat zahir, yang menunjukkan bahwasanya maknanya bukan wajib, maknanya bukan tahrim.
Paham ya? Hakada. Karena hal tersebut juga adalah hal yang sangat cukup untuk memotivasi orang di dalam tahliyah dan di dalam takhliyah. Ya, tanpa adanya di situ paksaan apa? Yang memberikan dampak istihqaqul iqab. Apa namanya? Berhak bagi dia untuk dihukum ala mukhalafati ketika dia apa? Menyelisihinya. Malam yakun fi tarki mudarrah. Ya, selama ketika kita meninggalkan perkara tersebut tidak ada mudaratnya. Ya, tidak ada apa? Mudaratnya. Kalau kita tinggalkan amr tapi terdapat mudarat di dalamnya, fa innal amra yantaqilu minan nadbi ilal ijab. Maka amar tersebut pada saat itu ya, langsung berpindah hukumnya dari sunnah kepada wajib. Jadi paham ya? Jadi kayak gitu. Jadi kalau umpamanya ada mudarat baru berpindah hukumnya. Ya demikian pula kalau ada larangan. Kalau kita kerjakan malah membuat mudarat, malah apa? Ya, malah litahrim maknanya. Jadi hukum asalnya al-amr fi babil adab wa nahyu fi babil adab apa? Amru ila irsyadin wa istihbabin, kemudian an-nahyu li karahati tanzih. Paham ya? Wa min amsalatil amr fi babil adab, di antara contoh amar pada bab adab adalah Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin." Ya, kalau salah seorang dari kalian ingin pakai sendal, maka mulailah dengan kaki atau tangan? Kaki kanan dulu. Wa idza nuzi'a falyabda bishimal. Kalau mau ngelepas maka mulai dengan kaki kiri. Sekarang ini wajib atau tidak wajib? Sunnah. Ini maknanya sunnah. Apa qarinah yang menunjukkan ini sunnah? Enggak ada kan qarinahnya? Iya. Kalau wajib kita dosa nanti. Sedangkan santri apa? Terkadang lepas sendal langsung dua. Langsung kiri kanan terlepas. Terkadang lempar sana lempar sini sendalnya. Berarti dosa. Kalau ya ini perintah wajib. Tapi tidak wajib. Kalau wajib santri anak rasa lebih milih nyekir semua. Waqad naqala al-qadhi Iyadun wa ghairuhu al-ijma'a ala anna al-amra fi hadzal hadits li-istihbabi wal adab. Dan sungguh telah dinukilkan oleh Qadhi Iyad bahwasanya dan selainnya akan adanya ijma', kesepakatan para ulama bahwasanya amr di dalam hadis ini, di dalam bab adab itu amrun listihbab wal adab. Ya, perintah yang dia maknanya sunnah. Maknanya sunnah dan untuk beradab. Jadi paham ya? Nanti kayak gitu. Wa min amsalatin nahyi fi babil adab, di antara contoh nahi pada bab adab adalah qauluhu sallallahu la yamshi ahadukum bina'rin fi na'rin wahidah. Janganlah salah seorang dari kalian jalan dengan satu sendal saja. Jadi kita tidak boleh jalan cuma pakai satu. Kenapa? Takut dibilang orang gila. Yang kayak gitu juga. Waqad naqala al-ijma' ghair wahid, dan telah dinukilkan ijma' oleh lebih dari satu para ulama. Di antaranya adalah minhum An-Nawawi. Apa ijma'nya? Ala anna nahya mahmulun ala karahati tanzih. Bahwasanya nahi di sini itu kita bawa kepada karahatu tanzih, makruh. Ya. Bisa dipaham ya? Nah, barakallahu fikum. Wa yustasna min dzalik ma idza wujida qarinatun aqwa min mujarradi maji'i sighati fi babi al-adab. Dan dikecualikan dari ketentuan ini sighah yang didapatkan di dalamnya indikasi yang sangat kuat dari hanya sekedar apa? Sekedar datangnya sighah ini pada babul adab. Artinya apa? Sighah amar dan sighah nahi, ya. Itu dia memiliki indikasi yang sangat kuat untuk memiliki makna wajib atau makna tahrim dalam ini. Maka dikecualikan dari kaidah yang berlaku tadi. Apa kaidahnya tadi apa? Al-amr wa nahi al-mujarrad, ya.
anil qarinah fi babil adab yufid al-istihbab, al-irsyad, kemudian karahat atau tanzih. Paham ya? Naam. Wa hadhil qarinatu mustafadatun minan nusus syar'iyyah. Dan qarinah ini itu dapat diambil, disimpulkan dari nas-nas syar'i. Fa innal amr awin nahya yabqa ala aslihi minal wujubi aw tahrim. Maka pada saat itu kalau demikian kasusnya, amr atau nahinya dia tetap ada dalam kondisi asalnya, yaitu adalah wajib atau haram. Wala yusrafu li mujarradi maji'ihi fi babil adab. Tidak bisa kita palingkan ya karena cuma dengan alasan dia hanya sekedar datangnya di dalam bab adab. Enggak. Ya, mujarrad maji'ihi fi babil adab, kalau tidak ada qarinah baru kita berikan makna yang tadi. Tapi kalau umpamanya ada qarinah, tidak boleh kita palingkan. Ala anna dzalika bihaja ila mazidin ta'ammul. Mazidin ta'ammal kalau usah gitu ya. Ala anna dzalika bihajatin ila mazidi ta'ammul, mungkin gitu ya. Naam. Dibangun di atas bahwasanya perbuatan tersebut, perkara tersebut, kenapa Anda bisa kita katakan nggak bisa kita palingkan maknanya dari wajib atau tahrim kepada yang lainnya, karena hal tersebut masih membutuhkan untuk penelitian yang lebih lagi. Ya, penelitian yang lebih. Takutnya apa? Di sana ada qarinahnya. Di sana ada qarinah yang menunjukkan bahwasanya maknanya bukan istihbab atau bukan karuhah. Li'anna al-maqasid syar'iyyah laha atharan fi dzalik, karena maqasid syar'iyyah dia memiliki dampak pada hal tersebut. Min amsilati hadhil qarinah al-qawiyah. Di antara contoh qarinah yang sangat kuat, indikasi yang sangat kuat, amr dan nahi pada bab adab dia masih tetap di atas berlaku keadaan asalnya, itu apa? Al-amr lil wujub, an-nahyu li tahrim. Ya, kalau ada qarinah qawiyah. Contoh pertama apa? An yakunal manhiyu anhu fihi tashabbuhun li syaitan atau bi syaitan. Larangan di dalamnya, di dalam bab adab itu tentang hal tersebut ada kata serupa dengan syaitan. Janganlah kalian kayak gini karena hal tersebut serupa dengan syaitan. Hal tersebut berarti haram. Bukan cuma karahatut tanzih. Karena itu qarinah yang sangat kuat. Nabi bersabda, "Idza akala ahadukum falyakul biyamin." Ini adab bukan? Ini bab adab. Wa idza syariba falyashrab biyamin. Kalau makan tangan kanan, maka minum dari tangan kanan. Seandainya cuma stop sampai sini ya, kita katakan seandainya, maka dia al-amr li istihbab. Ya, ini al-amru li istihbab. Barakallahu fikum. Tapi dilanjutkan oleh Nabi SAW, fa inna syaitan ya'kulu bishimalihi wa yashrubu bishimalihi. Akan tetapi syaitan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Berarti apa? Di sini kita tidak boleh makan dan minum menggunakan tangan kiri. Diperintahkan menggunakan tangan kanan. Fal aqlu wa syurbu bishimali manhiyun anhu nahya tahrimin 'alal qawli rajih. Maka makan minum dengan tangan kiri itu dilarang oleh syariat dengan larangan yang sifatnya haram di atas pendapat yang rajih. Lianna mukhalafata syaitan amrun maqsudun. Lihat ya ikhwan. Karena menyelisih syaitan ini adalah perkara yang dituju, perkara yang inti daripada seorang muslim. Kita harus menyelisih syaitan, tidak boleh jadi temannya syaitan. Ya. Baik. Karena syaitan adalah musuh nyata bagi kita. Innahu lakum aduwwun mubin wala tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kalian ikuti langkah-langkah syaitan karena syaitan itu adalah musuh nyata bagi kalian. Kadang musuh nyata tapi ditemenin. Kalau ada teman yang dia belum nyata musuh, udah dimusuhin duluan. Li'anna mukhalafata syaitan amrun maqsudun ma'murun bihi, perkara yang
dimaksud, dituju dan perkara yang diperintahkan. Khilafan lil jumhur alladhi hamalu 'alal karahah. Ini berbeda dengan para ulama jumhur yang mereka membawa makna ini, na'am, hanya karahatu tanzih, tapi yang sahih apa? Haram. Dan tasyabbuh bi syaitan apa hukumnya? Haram. Ya, tasyabbuh dalilnya man tasyabbaha biqaumin fahuwa, siapa orang yang tasyabbuh dengan suatu kaum maka dia bagian dari kaum tersebut. Berarti dia bagian dari kaum syaitan. Ini dalil kuat menunjukkan tidak bolehnya tasyabbuh dengan apapun itu dari perkara-perkara buruk kepada syaitan, orang fasik. Umpamanya antum model gaya rambut nih misalkan ya, cukurannya gaya-gaya orang fasik, itu diharamkan. Ya, diharamkan. Sebagian santri apa? Ana selamat dari yang namanya qaza'. Tapi tidak selamat. Ana katakan dari yang namanya tasyabbuh bil fusaq wal kufar. Syekh Ana sering sekali bilang ketika di Yaman, fa in amina minal qaza' falam ya'man minat tasyabbuh. Ya. Kalau seorang aman dari potongan qaza' tapi dia tidak aman dari tasyabbuh bil kufar, bil fusaq. Kata Syekh kayak gitu. Sah wala la? Iya. Orang-orang fasik ya gimana? Model potongannya ini ya. Makanya kita tidak boleh, ya, jangan sampai adanya keharaman di rambut kita ya. Masa rambut aja sampai apa kita pelihara keharamannya. Ada apa dengan rambut, ikhwan? Sebagaimana dikatakan Ustaz Khair gitu. Akhwat tuh enggak lihat itunya kalau udah nikah nanti. Percuma antum ganteng 7 turunan gitu kan. Kalau antum tuh enggak ada sama sekali membantu istri. Istri antum bakal ngeludahin antum. Kasarnya gitu. Artinya bakal enggak suka, enggak respect. Ya. Enggak paham enggak? Gitu. Jadi memang stylean itu harapi penting gitu. Cuma kita harus jaga-jaga jangan sampai tasyabbuh bi al-fusaq. Sah wala la? Sahih. Ya gitu. Iya. Ya enggak dong? Iya. Kan biasanya opa-opa Korea potongannya gitu, misalkan. Ya, misal gitu kan. Kita disuruh selisihi mereka. Karena itu ada nilai tauhid di situ, ya. Antum, masya Allah, masalah tauhid pahamnya bagus, ya. Kemudian tidak berbuat syirik, tapi tidak ada barok kepada ya orang-orang kufar, malah mencintai, ngefans gitu kan, orang kafir, tidak boleh. Haram. Anime, drama Korea. Emang ada drama Cina? Doraemon, Jepang itu ya. Iya, jadi perkara-perkara gitu kan sebenarnya mencacati apa? Tauhid seorang. Cuma orang tuh kadang nggak sadar, atau sadar tapi pura-pura nggak sadar. Paham sahih syair tawil? Nah, hati-hati antum. Ya, ada lagi kayak safuduk misalkan. Tasyabbuh bisa fuduk. Wijuk. Rambut. Apalagi Rashid, ya Allah. Kalau kajian mainin rambut aja. Terus potong. Iya. Allahul musta'an. Jadi gitu kan ya. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, au yakunan al-manhiyu anhu fihi tasyabbuhun bil kufar. Nah, atau yang dilarangnya tentang halnya, anak ulangan terjemahnya, atau hal yang dilarang tersebut di dalamnya ada tasyabbuh, ada nilai menyerupai orang-orang kafir. Dalilnya adalah hadis Umar radhiyallahu anhu, Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, khaliful musyrikin fa wa farru al-liha, wa farru liha.
wa haffu asyawarib, ya, wa ahfu syawarib wa farul liha. Karena Nabi SAW wa khaliful musyrikin, ya, selisih orang-orang apa? Musyrik, orang-orang Yahudi. Wa farul liha, dan panjangkanlah jenggot, diamkanlah jenggot kita, jangan dicabut, jangan dipotong, ya, nggak boleh dipotong, nggak boleh dicabut. Oh ini kan bab adab, Zat, ya, ada qarinah tapi ada belajar usul fikih malam ini nanti sebagian antum nih, ya, ini jenggot-jenggotnya dipotong aja dulu. Aksian. Wa ahfu syawarib, dan pangkaslah kumis. Bukan terbalik, bukan kumis dipelihara, jenggot dipotong. Sebagian orang kayak gitu, ya. Kumis dipelihara, jenggot dipotong. Katanya ini untuk mukhalafatul Wahabi. Itu bukan nyelisih Wahabi, nyelisih syariat Islam. Ya, jadi ini adalah perintah yang maknanya wajib, larangan yang maknanya haram. Tidak boleh kita potong. Tapi berikutnya au yakunal manhi anhu lahu ta'alluqun bihaqqil akharin atau akhinam. Atau suatu yang dilarang tersebut dia memiliki ikatan dengan hak orang-orang lain, ya, hak orang lain. Jom. Seperti hadis Nabi SAW, ya, kaqauli SAW lil gulam, ucapan Nabi SAW kepada anak kecil, wa kullu mimma yalik, makanlah makanan yang dia itu dekat sama kamu, jangan jauh, jangan punya orang dimakan. Fa zahiru hadza annahu amru istihbabin, tapi kata sini apa? Zahirnya ini adalah amru istihbabin, amr untuk makna yang sunnah, bukan yang wajib. Illa in kana fi akli insan min ghairi ma yalihi mudayaqatun wa adza li syarikihi fa huwa lil wujub. Kecuali ya ketika seorang makan tapi makannya itu bukan yang dekat dia, yang lebih jauh daripada dia, dan hal tersebut dapat menyempitkan orang lain, dapat membuat orang lain apa? Ya, sempit. Jatah makannya sedikit, kemudian mengganggu yang lainnya, maka berarti ini adalah amrun lil wujub. Maka yang berarti yang ini ikhwani fillah sesuai kondisi, kondisional. Kalau yang ini ya, yang ketiga ini berkaitan dengan hak orang, kalau memang terganggu segala macam, maka apa namanya? Di antara contohnya ini ya, maka hukumnya wajib. Tapi kalau enggak ya sunnah. Paham? Nah. Terus ini, iya. Wa mithlu dzalik ma jaa fi hadis Abi Qatadah radhiyallahu anhu marfu'an. Dan di antara contohnya juga adalah hadis yang datang dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu marfu'an. Idza syariba ahadukum fala yatanaffas fil ina. Kalau salah seorang dari kalian minum, ya, maka janganlah kalian itu bernafas di bejana. Ya. Jangan bernafas. Wa fi hadis Ibnu Abbas, kita akan jelaskan. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala, berkata, naha Rasulullah SAW an yutanaffasa fil ina aw yunfakha fihi. Nabi SAW itu melarang kita untuk nafas di dalam bejana dan juga meniup di dalam apa? Bejana. Fahadan nahyu an tanaffus ya fil ina aw nafkhi fihi mahmulun ala tahrim. Maka larangan ini ya tentang bernafas di bejana
atau ketika meniup bejana itu dibawa kepada makna haram. Li'anna fihi adhiyah lil ghair. Kenapa? Karena di dalam perbuatan ini ada yang namanya adhiyah. Apa adhiyah? Gangguan. Gangguan bagi orang yang lain. Ya, di bejana kayak gini misalkan ya. Nah, atau di ya gelas kalau umpamanya ya lagi bareng-bareng gitu kan sama orang lain. Qala al-Baji naha Rasul sallallahu alaihi wasallam an nafkhi fi syarab. Nabi SAW itu melarang untuk meniup minuman. Hamlan li ummatihi ala makarimil akhlak. Dalam rangka membawa umatnya untuk menuju akhlak yang karimah. Lianna nafiqa fi aniyatil ma yajuzu an yaqa'a min riqihi fiha syai'un ma'an nafkhi. Karena ketika orang meniup bejana yang di dalamnya ada air, itu kemungkinan besar apa? Akan jatuh dari tiupan dia berupa apa? Liurnya dia, ludahnya dia. Ya, ludah tipis-tipis bersama ditiup. Ya. Ada serat-serat apa ya? Serat-serat jigong. Kan orang kalau ngeliat paham ya? Fayataqaddaruhu an-naziruhu wa yufsiduhu alaih. Maka orang yang lihat itu merasa jijik dan hal tersebut dapat merusak. Nah, jadi dibolehkan. Ini tambahan dari Syekh hafizahullah taala. Enggak ada di cetakan antum ya. Nah, ya gitu ya. Kita anak hamam dulu semua. Alhamdulillah berarti selesai al-amr dan nahi. Sekarang kita berpindah kepada am. Lanjut baca Ki. Taib. Ini yang satu lagi mana? Habis pisan ya? Oke. Nyala tahu enggak? Oke. 6, tafadhol baca. Yang saranya. Iya. Qala syarih rahimahullah taala i'lam anna al-bahsa fi dalalatil alfazi min haitsu syumulu wa adamuhu min al-mabahisi al-usuliyatil muhimmati fa inna hunaka min al-alfazi ma la yadullu illa ala fardin muayyanin wa minha ma yadullu ala fardin ghairi muayyanin wa minha ma yadullu ala afradin la hasra laha. Kullu dzalika jaa fi nususil kitabi was sunnati. Baik. Ketahuilah bahwasanya pembahasan tentang dalalatul alfaz dari sisi mencangkup atau tidak mencangkupnya dalil tersebut, ya, dari sisi mencangkup atau tidak mencangkupnya lafaz tersebut yang ditunjukkan oleh lafaz tersebut dari dalil-dalil yang ada, dari penunjukan yang ada, ini termasuk pembahasan usul fikih yang sangat penting. Ya, sekali lagi, lafaz-lafaz yang menunjukkan suatu makna, baik makna tersebut tentang syumuliyah, mencangkupnya perkara tersebut atau tidak mencangkupnya perkara tersebut, ini termasuk pembahasan yang sangat penting. Sesungguhnya di sana ya
ada lafaz-lafaz yang memang dia tidak menunjukkan kecuali atas person tertentu, makna tertentu. Di antaranya juga ada lafaz yang menunjukkan ala fardin ghairi muayyan. Fard ya, tapi apa? Tidak tertentu, ghairi muayyan. Dan juga di sana ada yang menunjukkan atas afrodin, atas individu-individu yang sama sekali tidak ada batasannya. Individu yang berarti apa? Umum. Seluruhnya hal tersebut ada datang di dalam nas Alkitab dan Sunnah. Jawaban mana si Rosid? Situ tuh. Isra mana Isra? Juga suruh baca. Iya kan sama. Oh boleh. Antum yang panggil Rafa. Lanjut. وإذا كان استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة لا يتم إلا بمعرفة شروط الاستدلال كما تقدم كان لزاما على الأصولي والفقيه أن يعنى بدراسة دلالة الألفاظ ويستفيد من قواعدها وضوابطها. Baik. Ketika istinbatul ahkam syar'iyyah mengambil kesimpulan hukum-hukum syar'i dari dalil-dalil yang ada dari Al-Quran dan Sunnah, tidak akan bisa sempurna kecuali dengan mengetahui syarat-syarat berdalil sebagaimana yang telah berlalu. Maka berarti apa? Kesimpulannya, wajib bagi orang yang dia paham usul, orang-orang yang usuli dan orang-orang yang fikih untuk memperhatikan pelajaran seputar dalalatul alfaz, dalil-dalil yang dalalah penunjukan yang ditunjukkan oleh lafaz tersebut atau oleh dalil tersebut. Juga bagi dia beristifadah daripada kaidah-kaidahannya serta Duabit dalalatul alfaz tersebut. Ya wajib bagi dia untuk berinayah dengan dirasa dalalatul alfaz. Kemudian wajib bagi dia juga nanti untuk memberikan atau mengambil faedah dari kaidah-kaidah dalalatul alfaz serta duabit, ketentuan-ketentuan yang ada dari dalalatul alfaz. Apa sih dalalatul alfaz, kawan? Apa? Esh makna dalalatul alfaz? Al-amr, an-nahyu, kemudian am, khos, mutlak, muqayyad dan semisalnya. Paham ya? Nah, lanjut. Wal 'ammu lughatan asy-syamilu wa istilahan ma'amma syai'aini fasaidan. Am secara bahasa adalah syamil, yang mencakup. Secara istilah adalah ma'amma syai'ain fasaidan, adalah perkara yang dia mencakup dua atau lebih dari dua. Lanjut. Wa qawluhu ma ay labdun wa hiya jinsun fit ta'rifi tashmalu ma yuradu ta'rifuhu wa ghairuhu. Ma ini adalah lafaz, maksudnya lafdun amma syai'ain fasaidan, lafaz yang dia mencakup dua perkara atau lebih dari dua perkara. Berarti gitu maknanya. Berarti wahia jinsun fi ta'rif, dia merupakan jins di dalam definisi. Berarti mencangkup daripada yang lagi didefinisikan dan juga mencakup yang tidak didefinisikan. Maksud jins itu apa? Apa jins? Isim jenis umum. Paham ya? Mencangkup yang dia didefinisikan atau yang tidak didefinisikan. Lafzun, mau lafaz yang apapun itu masuk. Akan tetapi kan ada yang namanya qaid akhar, qaid yang lainnya yang dapat mengeluarkan daripada yang tidak harus dimasukkan dari definisi ini. Lanjut. Wa qawluhu amma syai'aini ay tanawala syai'aini duf'atan wahidatan wa hadha qaidun yukhriju ma la yatanawalu
إلا واحدا كالعالم مثل زيد والنكرة Wanakirati. والنكرة المفردة في Sinian, سياق sinian, antum semua sinian. Taqaddam, taqaddam. والنكرة المفردة في سياق الإثبات مثل رجل فهو لفظ يصلح لكل واحد من رجال الدنيا لكن بدون استغراق ومنه قوله تعالى فتحرير رقبة. Baik. Ucapan beliau amma syai'ain tanawala syai'ain mencangkup dua perkara dengan catatan sekaligus. Ya, sekaligus lafaz tersebut ya, sekaligus lafaz tersebut memang maknanya mencakup dua perkara. Dan ini qaid, naam ikatan ini, simpul ini mengeluarkan kata lafaz yang dia tidak mencangkup kecuali pada satu perkara saja. Seperti alam, ya nama Zaidun. Dia berarti bukan lafdzun am, bukan lafaz umum. Kenapa? Karena dia cuma mencakup satu saja. Ya, karena dia khas. Atau nakirah mufradah. Nakirah yang dia mufrad tapi konteksnya isbat. Konteksnya apa? Nah, isbat. Seperti contohnya rajulun, maka dia lafaz yang bisa untuk setiap dari seorang lelaki yang ada di dunia ini. Lafaz yang bisa digunakan untuk setiap dari salah satu seorang lelaki yang ada di dunia. Rajul, siapapun itu, dunia manapun itu, layak bagi dia untuk mendapatkan sematan rajul selagi dia lelaki-laki yang udah balik. Paham ya? Nah, akan tetapi kata rajul ini tidak istighraq. Contohnya misalkan ra'aitu misalkan apa ya? Ra'aitu rajulan. Saya melihat seorang laki-laki. Nah, ini lelaki di sini umum, siapapun itu pokoknya dia lihat. Paham ya? Ataukah memberikan faedah istighraq? Enggak. Ya. Karena apa? Dia nakira fi siyaqil itsbat, memberikan faedah apa? Mutlak. Ya, bukan am. Nakira fi siyaqil itsbat yufidul itlaq, memberikan faedah mutlak bukan umum. Mutlak siapapun lelakinya tanpa adanya yang namanya kekhususan tertentu. Intinya saya lihat lelaki tadi. Paham ya? Dan kata lelaki ini mau umum, hitam atau segala macam enggak. Hakadha ikhwani fillah. Dan juga maknanya tidak akan nyambung dan tidak cocok sekali kalau kita paksakan rajulis itu maknanya umum. Dan tidak akan mungkin, tidak tergambarkan. Saya lihat seluruh orang laki-laki, bisa nggak? Nggak bisa, mustahil. Nah, makanya nakira fi siyaqil itsbat memberikan faedah apa? Umum. Akan tetapi nanti ada pengecualian nakira fi siyaqil itsbat memberikan faedah. Tadi Anda bilang umum ya? Ulang. Ya, berarti nakira fi siyaqil itsbat memberikan faedah apa? Itlaq atau mutlak. Ya, bukan memberikan faedah umum atau istighraq, tapi nanti akan ada penjelasannya, pengecualiannya, bahwasanya terkadang nakirah fi siyaqil itsbat memberikan faedah istighraq. Nah, nanti akan datang insyaallah taala. Al-kulin dia bukan am. Dia bukan apa? Am, tapi dia mutlak. Di antaranya Allah berfirman, "Fatahriru raqabah", bebaskanlah budak. Ya, membebaskan budak. Mana kata yang dia tidak masuk amnya? Raqabah ya. Raqabah am atau khas? Mutlak. Ya. Ana tanya am atau khas? Mutlak. Antum jangan terpancing dengan pertanyaan ana. Antum harus fokus. Kenapa dikatakan mutlak? Karena dia nakira fi siyaqi al-itsbat, mufrad dia. Paham ya? Memberikan faedah nam barakallahu fikum mutlak, bukan umum. Kalau umum berarti bebaskan seluruh budak nanti. Paham ya? Nah, jadi antum harus sudah bisa bedakan. Nah, antara mutlak dan umum. Apa bedanya antara mutlak dan umum? Mal farq baina al-itlaq wal am atau al-umum?
Mal farq baina al-itlaq wa bainal umum? Umumuhu syumuli. Tapi mencangkup. Umumnya syumul. Apa? Kalau umumnya itu syumuli. Ya. Kalau mutlak umumnya Apa? badali. Ahsan. Kalau baru dijawab baru. Ya, kalau umumnya Syumul. syumuli, ya. Kalau umumnya syumuli. Mencangkup syumuli. Umumnya secara keseluruhan. Tidak mengecualikan siapapun itu. Jadi paham ya? Contohnya misalkan ma darabtu rajulan. Saya tidak memukul satu orang pun laki-laki. Siapapun itu tidak dipukul. Jadi paham ya? Tapi kalau umpamanya badal, dia umumnya Badali. ya badali. Kalau badal, Kalau antum mutlak benerin dong. Kalau mutlak umumnya apa? badali. Badali. Dia memiliki wajib umum tapi sifatnya badali. Maksudnya apa? Kita katakan ra'aitu rajulan atau akrim taliban, muliakanlah talib itu. Siapapun itu talibnya, umum, masih umum, tidak ada dikait dengan apapun itu. Mau dia hitam, mau dia botak blontos, mau dia rambutnya gondrong, mau yang kayak sapu hijau, mau kayak sapu lidi, mau yang kurus, krempeng, intinya talib, muliakan. Kalau kita muliakan salah satu dari talib yang banyak itu, udah ijazah belum? Iya. Udah imtithal belum? Udah, ya, sudah cukup insya Allah. Itu namanya badali. Ya, kita memuliakan satu aja umpamanya yang rambutnya kayak drama Korea misalnya gitu. Maka itu menggantikan yang lain-lainnya, membadali yang lain-lainnya. Paham nggak? Gitu. Contoh, ini contoh. Walaupun kalau ya tersinggung ya, mohon maaf ya. Gimana ya? Canda ya kawan, canda. Jangan baper dulu. Jangan baper nih. Jangan baper dibaik. Nah, lanjut. Wa qawluhu fasa'idan halu hadfi 'amiliha wa sahibiha. Halu hadfi 'amiliha. Salah. Walu hadaf. Halun Hudhifa. halun hudhifa 'amiluha wa sahibuha. Ay fadhahaba al-ma'dudu sa'idan 'ani syai'aini wa hadha qaidun li ikhrajil musanna an-nakirat li ikhrajil musanna an-nakirati fil isbati karajulaini. Baik. Fasa'idan adalah hal ya yang amilnya atau sahibnya dihapus. Amil dan sahibnya dihapus. Yang namanya hal itu harus ada amil dan sahibul hal. Ay fa dhahaba al-ma'dudu sa'idan. Fa dhahaba itu amilnya. Al-ma'dud yang dihitungnya. Sa'idan maksudnya banyak. Anisyai dari sa'idan anisyai maksudnya apa? Lebih dari 2. Itu namanya wajhul am atau lafdun am. Dan ini adalah simpul untuk mengeluarkan musanna nakirah pada konteks isbat seperti rajulain. Ya, enggak masuk dia. Paham ya? Umpamanya kita katakanlah, baik Ustaz, tadi kan maknanya am itu apa? Lafdun amma syai'ain, lafaz yang dia menunjukkan 2 makna, ya. Lafaz yang menunjukkan apa? 2 makna. Baik kita katakan rajulani menunjukkan 2 makna enggak? Hah? Rajulani. La. Loh, kok 1 orang sih?
Iya, maksudnya menunjukkan dua perkara nggak ini? Rojulani, ma ra'aitu rojulaini. Apa? Dua orang, ini menunjukkan dua orang, bro. Loh, mana tanya perkaranya apa? Sekarang anak katakan gini. Baik. Rojulani dia umum bukan? Oh, bukanlah. Dia mutlak. Paham nggak? Fokus. Mutlak apa umum? Mutlak dia. Rojulani mutlak. Ntar ada orang yang berkata, Ustaz, kan definisinya am itu kan ma'amma syai'ain. Lafaz yang menunjukkan atas dua perkara, dua makna. Paham? Itu rojulani menunjukkan dua makna nggak? Iya. Dua orang laki-laki. Paham? Maknanya apa? Rojulani dua orang laki-laki. Kenapa kok dia tidak masuk mana am? Tidak masuk dia daripada kategori am? Jawabannya apa? Pertama, dia nakira fi siyaqil isbat. Ya, nakira fi siyaqil isbat. Misalkan jaa ar-rajulan. Kedua, na'am, ada kata yang lainnya fasa'idan. Ya, ada kata fasa'idan. Fasa'idan ini apa? Ya, dalam rangka mengeluarkan ya yang tadi anak katakan. Bisa dipahami enggak? Mengeluarkan yang mana? Jadi enggak? Anak ulang nih ya. Lihat, wa qaulu ma ay lafdun. Ma itu adalah lafaz. Ini jam berapa ini? Sampai jam 10 ya. Udah berapa? Udah berapa? Kamarnya? Kita ulang. Ma ay lafdun wa hiya jinsun fit ta'rif. Dia adalah jenis pada ta'rif. Jinsun ini berarti apa? Mencangkup. Hal yang dapat mencangkup. Tashmalu ma yuradu ta'rif wa ghairuhu. Dia mencangkup apa yang diinginkan didefinisikannya dan yang tidak diinginkan didefinisikan. Lafdun. Paham ya? Baik. Qawlu amma syai'ain. Lafaz yang mencangkup apa? Dua. Asy-syai'ain. Apa syai'ain terjemahnya? Dua perkara. Paham ya? Ayat anawal syai'ain daf'a wahidah. Maksudnya sighah am itu adalah sighah yang dia bisa mencangkup dua perkara sekaligus. Dipahami? Sekarang kalau kita katakan mara itu rojulain, saya tidak lihat dua orang laki-laki. Ini dua perkara nggak? Dua. Iya nggak? Iya nggak? Nah. Dia umum atau enggak? Tidak. Nanti kita akan jelaskan. Intinya antum paham itu dulu. Iya. Wa hadza qaidun yukhriju ma la yatanawalu illa wahidan. Amma syai'ain ini adalah simpul qaid yang mengeluarkan lafaz yang dia hanya mencangkup satu perkara saja. Seperti alam, nama orang, Zaidun, dia hanya mencakup satu orang doang, satu perkara itu apa? Si Zaid itu. Karena dia alam ini merupakan sighah apa? Khas. Atau nakirah yang dia mufradah. Nakirah mufrad konteksnya itsbat. Ya. Karena kalau nakirah ya jamak nanti konteksnya isbat, dia juga dia tidak memberikan faedah apa? Mutlak. Anda ulang lah ya. Antum harus sebutkin ya. Dalam mutlak sama am ini. Nakirah mufradah fi siyaqil isbat itu dikeluarkan dari pembahasan kita. Kenapa nakirah mufradah fi siyaqil isbat dikeluarkan?
Karena nakirah mufradah fi siyaqil itlaq memberikan faedah itlaq, bukan am. Paham? Akrim taliban, muliakanlah talib. Ini sekarang taliban. Dia mutlak atau am? Mutlak. Paham ya? Bukan. Kenapa? Karena dia nakirah mufradah fi siyaqil itlaq. Dan dia na'am sama sekali bukan am, tapi dia mutlak. Sekarang bedanya apa am sama mutlak? Kalau am umumuhu syumul, kalau mutlak umumuhu badali. Taib. Kal alam misal Zaid wa nakira mufrad fi siyaqil misal rajul, kata rajul. Fa huwa lafdhun yasluhu li kulli wahidin min rijali dunya. Ini adalah lafaz yang dia cocok untuk setiap orang ya di dunia ini, rajul. Tapi na'am barakallahu fikum, mutlak ini sekali lagi bidun istighraqin. Ya, akan tetapi dia tanpa adanya cangkupan yang menyeluruh. Itu bedanya antara am. Kalau am dia ada cangkupan apa? Menyeluruh. Kita kasih contoh misalkan maro'aitu taliban, akrim taliban. Ini sama-sama nakirah, ya enggak? Tapi kalau yang satu memberikan faedah umum, yang satu memberikan faedah itlaq. Paham ya? Kalau umum berarti istighraqiyah. Saya tidak pernah lihat. Ya, saya tidak lihat satupun para talib. Dia tidak lihat satupun. Paham ya? Saya tidak lihat satupun satu orang talib. Nah, saya tidak lihat satupun seorang talib. Kemudian kalau umpamanya akrim taliban, muliakanlah satu orang talib. Kalau tadi umum enggak? Umumnya istighraqiyah enggak? Istighraqiyah. Menafikan penglihatan dia kepada seluruh talib, enggak satupun dia lihat. Sekarang kalau umpamanya kita katakan akrim taliban, muliakanlah satu talib. Apakah maknanya semua talib? Tidak, cukup satu. Siapa yang kita muliakan? Pilih siapa aja. Itu wajhul umumnya di situ. Makanya dikatakan ulama, kalau mutlak umumuhu badali. Ada 8 talib, dia muliakan satu, maka satu ini menggantikan yang 7 itu. Udah imtithal dengan al-amr ketika dia kerjakan. Itu dikeluarkan, itu tidak masuk pembahasan am. Tapi sebagaimana anak kata tadi, nanti ada dia nakirah fi siyaqil itsbat tapi memberikan faedah umum. Seperti contohnya apa? Oke. Silakan antum buat satu orang satu. Udah anak jelasin katanya diusul. Lanjut. Kalau berfirman fatahri raqabah, maka ya di sini diperintahkan untuk membebaskan budak. Raqabah di sini dia umum atau mutlak? Mutlak, bukan umum. Ya. Dia tidak masuk daripada pembahasan kita sekarang karena dia nakirah mufradah, konteksnya itsbat. Ini lagi mencontohkan daripada yang disebutkan di sini. Kenapa dikatakan mutlak? Ya karena pertama tadi kita ulang lagi nakirah fi siyaqil itsbat, kedua apa? Maknanya tidak akan mungkin bisa lurus kalau kita katakan ini umum, bebaskan seluruh budak. Ya kalau dia punya budak dikit sih ya masih logis gitu kan. Cuma kan bukan ini yang diinginkan. Ya, bukan itu yang diinginkan. Maksudnya satu aja. Nah. Baik. Adapun fasaidan, ucapan fasaidan ini adalah hal yang dihapus amilnya dan sahibullah. Amilnya dihapus, sahibullahnya di ay fadhahabal ma'dud sa'idan. Maka ma'dudnya, apa ma'dud berarti? Lafaz yang dihitungnya, lafaz yang memiliki makna yang dihitungnya itu sa'idan, lebih dari 2. Sa'idan an syai'. Sa'idan apa artinya sa'ada? Di atas, naik daripada 2. Maksudnya apa? Lebih daripada 2 terus sampai makna yang tidak terhingga. Itu namanya apa? Umum.
Namanya lafzan apa? Terkadang dia menunjukkan dua. Naam. Dengan syarat sekaligus, terkadang apa? Lebih dari dua. Lebih dari apa? Dua. Hakadha barakallahu. Wa hadha qaidun li ikhrajil mutsanna an-nakirah fil itsbat. Hal ini, fasoidan ini sebenarnya untuk mengeluarkan isim mutsanna yang dia nakirah pada konteks isbat. Seperti rajulaini. Seperti apa? Rajulaini. Nah, karena rajulaini ini apa? Kalau kita lihat seperti apa? Seperti sigah am. Ya, seperti sigah am ketika dia di konteks isbat. Karena apa? Karena dia menunjukkan makna atau menunjukkan apa? Dua perkara. Seolah-olah. Tapi tidak bisa kita demikian. Karena apa? Ada halnya. Ada hal. Jadi hal kalau umpamanya kita katakan so'idan ini hal untuk suatu yang dihitung itu berarti tidak mencakup musanna di sini. Karena musanna itu hanya setak menunjukkan dua saja walaupun sekaligus. Tidak bisa menunjukkan 3, 4, 5, 6. Paham enggak? Paham maksud ana? Itu maksud ana. Maksudnya apa? Musanna fi siyaqil itsbat walaupun dia menunjukkan amma syai'ain tidak menunjukkan faedah apa? Umum. Paham? Tapi dia masih dalam kemutlakannya. Kenapa? Karena dia laisa sha'idan anis syai'ain. Tidak lebih dari dua nanti. Cukup stuck kepada dua saja. Jadi pahami? Itu masalah tadi. Ya. Ngerti orasan? Jadi lafaz umum itu harus minimal dia menunjukkan dua dan dua yang dia tunjukkan harus lebih. Bisa naik daripada dua. Paham? Itu umum. Lanjut. وبقي على التعريف قيد آخر وهو بلا حصر لإخراج اسم العدد كمئة وألف لأنها تشمل اثنين فصاعدا ولكنها بحصر والعام بلا حصر فاسم العدد والعام كل منهما يدل على الكسرة لكن الكسرة في العام غير محصورة وفي العدد محصورة. Baik. Tersisa satu definisi lagi, artinya satu simpul yang lain lagi untuk definisi am di sini, yaitu adalah bila hasrin. Tanpa adanya apa? Pembatasan. Hal ini untuk mengeluarkan apa? Untuk mengeluarkan isim adat seperti mi'ah dan alaf. 100 dan 1000. Kenapa? Karena keduanya ini, ya, isim adat ini mencangkup dua dan lebih dari dua. Ya enggak? Tadi kalau musanna bisa kita keluarkan dengan kata fasaidan. Karena musanna tidak mungkin dia naik lebih dari dua. Pak, menunjukkan musanna dia bukan sighatul umum. Sekarang bagaimana Ustadz kalau umpamanya mi'ah? Dia kan dua atau lebih. Seolah-olah. Iya. 100, 1000, 2000, 3000. Ini kan dua atau lebih. Apakah dia masuk sigha umum? Maka jawabannya enggak. Karena di situ ada simpul yang lainnya yang belum dibawakan dari al-Juwaini yaitu bila hasrin. Nah, kita katakan apa? Ini kita keluarkan karena dia hanya ya mencangkup dua dan lebih tapi ada batasannya. Ya, hanya saja dia apa? Memiliki batasan hasrin. 100 ya batasannya 100. Jadi pahami? Ya, untuk mengeluarkan isim adat seperti mi'ah atau alaf karena keduanya apa? Walaupun mencangkup dua dan bisa lebih naik, akan tetapi dia terbatas. Am itu tidak terbatas. Maka isim adat dan am, ya, seluruh dari keduanya dia menunjukkan makna kasroh, makna banyak. Paham ya? Isim adat dan sighatul umum dia menunjukkan makna banyak. Tapi bedanya apa antara keduanya? Akan tetapi makna yang banyak di dalam am itu tanpa adanya batasan. Kalau makna yang banyak dalam adat itu adanya apa? Batasan. Dipahami nggak? Nah, berarti kita ulang dulu. Am definisinya apa?
ma'amma syai'ain fasa'idan bila hasrin. Lafaz yang menunjukkan makna atau dua perkara secara langsung dan dia bisa lebih dari dua. Dia bisa lebih dari dua tanpa adanya batasan. Berarti keluar darinya musanna, keluar darinya isim adat dan semisalnya. Paham ya? Kayak gitu ya, kawan. Dikit lagi. Lanjut Ki. Wa qawluhu min qawlika amamtu Zaidan wa Amran bil ata'i ila akhir ay anna al-'ama ma'khudun min qawlika amamtu bil ata'i ay syamiltu al-madhkuraini ففي العام شمول أو يكون مثالا للعام الذي يتناول شيئين والعام الذي يتناول جميع الجنس. Baik. Contohnya dari min qaulika amamtu Zaidan wa Amran bil ata. Ini. Maksudnya apa? Sungguhnya suatu perkara itu diambil dari ucapanmu amamtu bil ata. Syamil tu, saya mencangkupi, ya, saya meratakan, mencangkupi al-madhkurain, ya, dua orang yang disebutkan di atas bil ato dengan pemberian saya. Jadi apa? Pemberian itu mencangkup, tidak terbatas, cangkup semua. Fafil am syumul, maka di dalam di dalam perkara yang umum itu terdapat makna syumul, makna cangkupan. Aw yakuna misalan al-'am alladhi yatanawalu syai'an wal 'am alladhi yatanawalu jami'al jins. Nah. Atau apa? Am itu juga bisa memberikan contoh. Afwan. Ini maksudnya apa sebenarnya? Ya, atau maksud daripada ucapan di sini mungkin gitu ya. Itu contoh untuk am yang dia hanya mencangkup dua perkara, dan juga bisa kita katakan contoh untuk am yang dia mencangkup seluruh jenis. Allahu a'lam, mungkin kayak gitu ya. Ini lagi menafsirkan daripada ucapan beliau min qawlika amamtu Zaidan wa Amran bil ata ila akhirih. Lanjut. ثم ذكر المصنف أن الصيغ العموم أربع وهذا ليس على سبيل الحصر لأنها أكثر من ذلك وإنما حصرها بأربع مراعاة للطالب المبتدئ وصيغ العموم كما يلي. الأول Kemudian musannif rahimahullah menyebutkan bahwasanya siga umum itu ada 4. Dan disebutkannya 4 ini bukan dalam rangka membataskan, bukan bentuk pembatasan, karena siga umum itu lebih daripada 4. Ya, sesungguhnya dibatasi oleh musannif di sini dengan 4 itu dalam rangka menjaga talib yang masih pemula. Ya, perhatian dengan talib yang masih pemula, jangan sampai bingung dengan sigatul umum. Tapi kita udah belajar ada berapa? 7. Siga umum sebagaimana yang ada pada berikut ini. Jadi gitu ikhwan ya. Jadi di sini intinya kita masih belajar definisi am. Belajar definisi apa? Apa sih am itu definisinya? Supaya apa? Kita tahu definisi am, supaya ketika nanti kita menerjemahkan, memahami konteks ada dalil yang am, kita paham maksud daripada am itu sendiri. Ya, kita paham maksud daripada am itu sendiri dan apa aja sih sigo-sigo yang dia memiliki makna am, supaya kita ya sekali lagi tidak salah sasaran di dalam memahami dan di dalam menerjemahkan kitab-kitab para ulama atau ya hadis-hadis Nabi atau ayat-ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, ini daripada am. Ya mungkin kita cukup dulu sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bilahuna walhamdulillahirabbil alamin.
Kalau misalnya apa namanya? Yang rojula ini itu kan di dalam